di depan. Sehingga menghadap ke arah timur kalau jamaahnya. Yang kepanasan insya Allah lebih sehat. Yang kedinginan semoga tetap terjaga sehat. Baik, mudah-mudahan semuanya dapat manfaat. Sekarang kita lihat di buku. Bacaan sebelum sholat. Di layar kelihatan enggak? Belum muncul? Belum? Baik, coba sambil nanti ditunggu untuk share screen. Apakah ada bacaan sebelum sholat? Karena ada beragam aktivitas orang sebelum sholat yang itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang sebelum sholat dia membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada yang sebelum sholat dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim berkali-kali. Ada yang membaca Bismillah itu berkali-kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah itu berkali-kali. Ada yang membaca surat Al-Baqarah, Masya Allah, itu panjang sekali ya. Tapi cuman penggalan awalnya atau tengahnya saja. Ada yang membaca ayat kursi dan aneka aktivitas yang dilakukan oleh orang sebelum salat. Ada juga yang membaca usolli, 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 dan aneka bacaan yang dibaca oleh seseorang sebelum salat. Nah, di bagian ini kita akan mengenali apa yang diajarkan Nabi SAW sebelum salat. Bacaan apa yang perlu dibaca sebelum salat. Saya pernah ketemu orang yang beliau kena penyakit was-was, dan kasihan banget orang ini. Untuk hanya berhasil mengucapkan Bismillah, dia butuh ngulang sampai 5-6 menit. Waktu itu kita sudah masbuk ya. Saya sudah ketinggalan kalau nggak salah 2 rakaat salat asar. Lalu orang ini bergabung bareng dengan kita. Sebelum takbiratul ihram dia baca Bismillah. Itu diulangi berkali-kali sampai salam belum berhasil. Jadi sampai sholat asar jamaah selesai, imam salam, dia belum berhasil. Baru dia berhasil setelah salam Bismillah. Nah, setelah dia berhasil baca Bismillah, baru dia Allah. Susah sekali itu takbirnya. Allahu Akbar, panjang sekali, baru dia berhasil. Nah, ini contoh manusia yang kena penyakit was-was. Ada juga orang yang kena penyakit was-was ketika dia membaca niat usolli nggak berhasil. Dia ulangi lagi sampai berkali-kali baru berhasil usolli fardadz zuhri. Jadi dia berhasil setelah sekian kali mengulang karena dia kena penyakit was-was. Nah, apakah seperti ini cara sholat yang diajarkan Nabi SAW? Kok rumit sekali sehingga andaikan kita disuruh nirukan saja tidak bisa. Alhamdulillah kita tidak menjadi korban was-wasnya setan. Ada nggak di antara jamaah yang ketika baca Fatihah diulang-ulang Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu? Ada kayak gitu? Ada ya? Ada orang yang dia baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Jadi hanya untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dia bisa ngulang 3-4 kali. Akhirnya sholatnya jadi lambat sekali karena dia terkena penyakit was-was. Menurut dia ini kalau nggak benar sempurna, hurufnya ada yang kurang, Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, sholatnya batal. Tapi ternyata itu bisikan setan yang sebenarnya dia sudah mengucapkan dengan baik, walaupun tidak sempurna 100%, sudah sampai standar sah, cuman karena diulang-ulang dia turuti was-wasnya tadi, sampai akhirnya dia jadi ya terombang-ambing oleh godaan setan ya. Alhamdulillah
Untuk membaca alhamdulillahirabbil alamin dia butuh berkali-kali. Dan kasus seperti ini banyak ya. Saya pernah menjumpai ABC yang dia ketika sholat itu terkena penyakit was-was. Sekarang kita baca dulu yang tertulis di buku. Bacaan sebelum sholat. Dalam hadis yang bercerita tentang orang yang sholatnya salah, lalu diminta diajari oleh Nabi SAW. Dari ceritanya, ada orang masuk masjid, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia menyampaikan salam, lalu dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Fasalla kama shalla. Dia pun balik mengulangi salatnya sama persis sebagaimana salat yang pertama tadi. Lalu selesai salat dia balik lagi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta ulangi salat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Dan itu sampai 3 kali. Akhirnya orang ini merasa kenapa berkali-kali disalahkan. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, la uhsinu ghaira dzak fa'allimni. Aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu, daripada yang tadi sudah aku kerjakan, maka tolong ajari aku. Kemudian Rasulullah SAW mengajari cara sholat minimalis. Cara sholat minimalis. Minimalis niku napa? Sing paling sederhana, yang kalau kurang dari itu batal. Hadis ini disebut dengan hadis musi fi salatihi, hadis orang yang sholatnya salah. Hadis musi fi salatihi, hadis orang yang sholatnya salah. Nah, dilihat di sini, orang itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsini ghairahu fa'allimni. Demi zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara sholat minimalis. Ya, mohon maaf ini geser. Baik. Geser tadi halamannya. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu sudah siap untuk salat, fakabbir, segeralah bertakbir. Jadi ada enggak bacaan-bacaan itu? Tidak ada. Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu sudah siap untuk salat, fakabbir, langsung lakukan Allahu Akbar. Berarti enggak ada Pak bacaan ta'awud, bacaan kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tidak ada semuanya. Tidak ada bacaan apapun sebelum salat. Ta'awud itu dibaca setelah takbiratul ihram, bukan dibaca sebelum takbiratul ihram. Maka sebelum salat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebelum qiraah kalau gitu. Tidak perlu ada bacaan ta'awud. Tapi begitu sudah madhep mantep marang kiblat, Allahu Akbar, langsung takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Dalam hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wa'il bin Hujr, beliau ini putra mahkota. Bapaknya adalah raja yang ada di daerah Yaman. Datang ke kota Madinah, datang ke Madinah untuk masuk Islam, dan dimuliakan oleh Nabi SAW.
sampai diberi hadiah berupa tanah yang ada di daerah Ghobah. Di mana? Ghobah. Ghobah itu di luar Madinah. Nah, karena beliau tidak tahu di mana wilayah Ghobah, maka beliau minta untuk diantarkan. Rasulullah SAW menyuruh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengantarkan Wa'il bin Hujr ke Ghobah. Nah, Wa'il ini pakai sandal dan menunggang kuda, sementara Muawiyah nggak pakai sandal dan tidak punya kendaraan. Akhirnya Muawiyah nuntun kudanya Wa'il ke arah Ghobah. Nah, di perjalanan cuacanya panas, sehingga tanahnya itu panas. Tanah Madinah ini panas. Maka Muawiyah mengatakan kepada Wa'il, "Wahai Wa'il, boleh nggak saya bonceng kamu di belakang?" Apa kata Wa'il bin Hujr? "Siapa kamu kok berani-beraninya naik kudanya raja? Ini kudanya raja." Akhirnya Muawiyah nggak mau, karena Wa'il tidak bersedia. Kemudian Muawiyah minta izin kepada Wa'il, "Kalau begitu boleh nggak saya pinjam sandalmu? Karena kaki saya kepanasan." Apa kata Wa'il? "Siapa kamu kok berani-beraninya mau memakai sandalnya raja?" Lah terus gimana ini kaki saya kepanasan? Kamu begini saja, injak bayangan kuda ini, biar kakimu tidak kepanasan. Jadi Muawiyah disuruh berjalan di atas bayangan kuda. Sampai akhirnya setelah Muawiyah jadi raja, jadi khalifah, dan pusat pemerintahannya ada di daerah Syam, Wa'il datang ke Syam untuk ketemu Muawiyah. Setelah ketemu Muawiyah, Wa'il diajak duduk di singgasananya Muawiyah. Kata Wa'il, "Andaikan aku tahu kau akan jadi raja, aku tidak akan memperlakukan kamu sebagaimana dulu. Dipinjemi sandal aja nggak boleh. Sekarang dibalik kondisinya, Wa'il jadi rakyat, Muawiyah jadi raja." Baik, ini cerita sedikit tentang sahabat Wa'il bin Hujr dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa'il menceritakan cara salat Nabi SAW. "La anduranna ila salati Rasulillah SAW. Kaifa yusalli?" Akan aku perhatikan bagaimana cara Rasulullah SAW salat. Qala, kata Wa'il, "Faqama Rasulullah SAW fastaqbala al-qiblah." Rasulullah SAW siap berdiri menghadap ke arah kiblat. Fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunai. Beliau bertakbir dan beliau mengangkat tangannya sampai sejajar dengan telinga. Beliau mengangkat tangan sampai sejajar dengan telinga. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW tidak membaca kalimat apapun sebelum sholat dimulai. Maka dua hadis tadi dalil. Apakah ada bacaan sebelum sholat? Tidak ada. Tidak ada bacaan sebelum sholat. Baik. Berdasarkan beberapa hadis di atas, para ulama menegaskan bahwa tidak ada doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum sholat. Baik bentuknya ta'awudz, atau membaca surat Al-Falaq, atau membaca surat An-Nas, atau membaca lafaz niat, atau yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha wa la talaffadha bin niyyati albattah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah siap salat, beliau mengucapkan Allahu akbar, dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelum salat dimulai atau melafalkan kalimat niat sama sekali. Nabi SAW tidak mengucapkan itu. Nah, di komentar YouTube ada. Tapi itu imam-imam di Masjidil Haram mengucapkan istawu, tarasu. Itu imam meluruskan shaf makmum, bukan bacaan sebelum salat. Itu ada komentar di YouTube seperti itu.
Karena materi ini sudah pernah saya sampaikan ya, di sesi sebelumnya. Lalu ada orang yang komentar, katanya dilarang membaca sebelum sholat. Itu imam di Masjidil Haram istawu ya. Itu imam merapikan makmum, bukan bacaan sebelum sholat. Sehingga kalau dia tidak merapikan makmum, dia tidak akan membaca apapun. Dan begitu selesai merapikan makmum, imam menghadap kemana ketika merapikan makmum? Menghadap ke arah makmum. Imam menghadap ke arah makmum, ke arah belakang, ke arah yang bertolak belakang dengan kiblat. Sudah? Setelah imamnya yakin makmumnya sudah siap, dia balik arah menghadap kiblat. Apa yang dibaca oleh imam? Usolli. Apakah imam Masjidil Haram baca usolli? Tidak. Apa yang dibaca oleh imam Masjidil Haram? Surat Al-Baqarah? Juga tidak. Imam baca apa? Tidak membaca apapun. Sehingga tidak ada bacaan sebelum salat dimulai. Demikian pula yang difatwakan oleh Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah, jawaban lajnah, la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamah wa qabla takbiratul ihram. Kami tidak mengetahui adanya doa khusus yang disyariatkan untuk dibaca setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Yang disyariatkan adalah menjawab iqamah yang dikumandangkan oleh muadzin. Tapi ini dalam rangka menjawab iqamah, bukan karena bacaan sebelum salat. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah tidak ada bacaan maupun doa khusus yang disunahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Sehingga apa yang dibaca sebelum takbiratul ihram tidak ada. Tidak ada bacaan apapun, tidak ada doa apapun. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah berdoa sebelum takbiratul ihram? Jika sebatas berdoa namun tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW dan itu dilakukan sesuai kebutuhan, pendapat yang benar hukumnya dibolehkan. Mengingat doa ini dibaca sesuai kebutuhan, maka tidak dilakukan secara rutin dan lafadznya tidak tertentu ya. Sehingga misalnya sebelum sholat butuh doa sesuatu, kok ingat keluarga yang sedang dilanda bencana, atau ingat kaum muslimin yang sekarang sedang kesusahan, sebelum sholat dimulai kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihani saudara kami yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, mereka tidak bisa sholat jamaah seperti aku. Nah seperti itu boleh, karena doa itu bisa dibaca di waktu kapanpun selama di situ Anda tidak sedang disibukkan dengan yang lain. Sebaliknya, jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti dia telah menjadikannya sebagai sunnah, padahal syariat tidak mengajarkannya. Al-Mardawi menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Insaf mengatakan, laisa ba'dal iqamati wa qabla at-takbiri du'aun masnunun nussa alaihi. Tidak ada doa khusus yang disunnahkan setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Nussa alaihi, demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Wa anhu annahu kana yad'u bainahuma wa yarfa'u yadayhi. Dan terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya beliau pernah berdoa antara iqamah sebelum takbiratul ihram dan bahkan mengangkat tangannya. Imam Ahmad mengangkat tangan sebelum takbiratul ihram. Tapi ini doa yang sifatnya doa umum, minta A, minta B, minta C. Sebelum sholat dia ingat utangnya belum lunas, ya Allah lunasilah utangku. Imam takbiratul ihram dia ikut Allahu Akbar. Sebelum sholat hujan turun, insyaallah ingat nah, iku mau pitike sik ning jaba, wedhuse sik ning jaba durung dilebokno kandang. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah amankanlah raja kayaku. Raja kaya niku napa?
Dia minta kepada Allah agar hartanya diselamatkan oleh Allah. Begitu hujan turun, mepe gabah iki apa no sing ngukuti anake turu. Dia berdoa kepada Allah, semoga ada yang ngurusin. Ternyata begitu pulang, lho kok wis rapi. Nggih niku ibu sholat, terus saya yang rapi-rapi, yang beres-beres. Nah seperti itu boleh. Di antara riwayat yang mendukung pendapat ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada orang yang datang untuk sholat. Ketika itu Nabi SAW yang menjadi imam. Begitu orang ini sampai di shaf, dia membaca, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu yang terbaik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Selesai sholat, Nabi SAW berkomentar, idzan yuqaru jawaduka wa tastashhidu fi sabilika. Kalau memang benar kau mohon kepada Allah seperti itu akan menguras hartamu dan menggiringmu untuk mati syahid fi sabilillah. Kamu siap enggak dengan itu? Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik yang pernah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dan anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh adalah hidayah untuk melakukan ketaatan. Begitu Nabi SAW mendengar doa seperti ini, beliau kaget dan beliau mengatakan, kalau sampai serius seperti itu, nanti bisa menghabiskan semua hartamu. Karena amal terbaik dalam masalah harta adalah dia menderma habis-habisan. Dan kau akan siap untuk kehilangan nyawa demi agamamu, mati di medan jihad. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Bukhari dalam Tarikh, dan yang lainnya. Di antara yang menilai sahih hadis ini adalah Az-Zahabi, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam tahqiq untuk Mustadrak Imam Hakim. Sementara bacaan ta'awud, permohonan pelindungan dari gangguan setan, dilakukan setelah membaca doa iftitah, bukan sebelum takbiratul ihram. Insyaallah akan dibahas di bab tersendiri. Kesimpulannya, tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Jadi kalaupun ada yang merutinkan, saya biasanya baca ta'awud Pak, habis itu baca surat Al-Ikhlas, habis itu baca surat Al-Falaq, An-Nas, niku dalile pundi? Ya kurang duwe, tapi ya kira-kira wae. Ibadah kok kira-kira. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asalnya tidak perlu diamalkan. Yang kedua, dibolehkan untuk membaca doa sebelum takbiratul ihram dengan syarat: satu, tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas, sebab kalau itu rutin berarti seperti sunnah. Sesuatu yang rutin pertanda kalau itu diyakini sebagai hal yang sunnah. Yang ketiga, dibaca sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan artinya bukan dibaca tiap hari, maka pas butuh saja dia berdoa. Yang ketiga, yang keempat, teks doa tidak tertentu karena menyesuaikan kebutuhan, sehingga bisa jadi masing-masing orang berbeda. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta agar A, agar B, agar C, dan itu diminta sebelum sholat dimulai. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bacaan ta'awud yang isinya permohonan perlindungan dari godaan setan dibaca setelah doa iftitah, bukan sebelum takbiratul ihram. Maka kalau ada yang bertanya, masa baca ta'awud enggak boleh? Anda baca ta'awud setelah doa iftitah
bukan sebelum takbiratul ihram. Wallahu alam. Baik, selesai ya. Sudah? Selanjutnya ngapain kita? Pulang atau mau tidur sini? Oh, mau tidur sini? Udah selesai, Pak? Sekarang kita beralih ke takbiratul ihram. Materinya insya Allah tidak panjang-panjang. Yang penting melekat dan dipahami dengan maksimal. Maka tolong yang ngantuk dicubit dulu, biar tidak ngantuk ya. Yang tidak puasa bawa air minum, silahkan minum dulu. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Sedangkan angkat tangan ini hukumnya sunnah. Saya ulangi, takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Sedangkan angkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Kalimat takbiratul ihram terdiri dari dua kata, takbir dan ihram. Takbir artinya bacaan Allahu Akbar, sedangkan al-ihram berarti masuk ke dalam wilayah haram, wilayah larangan. Di mana orang yang telah melakukan takbiratul ihram maka terlarang baginya untuk melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Makanya disebut sebagai takbiratul ihram, karena takbir ini mengharamkan kegiatan apapun yang dilakukan sebelum salat. Allahu Akbar. Mi, Bu, kose ya salat. Awis takbir kok sik jawab. Terus dibatalkan. Boleh enggak kayak gitu? Ya, boleh enggak membatalkan? Tadi sudah terlanjur takbiratul ihram, dipanggil mbok anake, mbok bojone. Allahu Akbar. Pak, kosek toh, kayak mulai sholat kok istiqomah. Boleh atau tidak? Tergantung jenis sholatnya. Kalau sholat sunnah boleh Anda batalkan. Kalau sholat wajib dilarang membatalkan sholat wajib tanpa alasan yang dibenarkan. Dicatat ya. Karena ini banyak kasus. Orang berpikir, kayak mulai ke rapopo tak batal nih, langsung ngomong kayak takbiratul ihram, baru saja takbiratul ihram Allahu Akbar, terus dipanggil jawab kose aku kayak sholat, padahal dia sudah takbiratul ihram. Kan banyak orang kayak gitu ya. Alasannya apa? Karena sholatnya baru mulai, daripada nanti ditunggu mending saya batalkan. Nah, dalam hal ini ada dua keadaan. Membatalkan sholat setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Begini. Ada dua di situ. Yang pertama, untuk sholat sunnah hukumnya boleh. Misalnya sholat rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua, untuk sholat wajib hukumnya dilarang. Kita tidak boleh membatalkan sholat wajib tanpa alasan yang benar. Tapi Pak, ini kan dipanggil, walaupun yang manggil suami tidak boleh dibatalkan. Pak, daripada nanti orangnya nungguin aja Pak, mending tak batalkan, tak jawab, biar orangnya tahu. Ya tidak boleh, karena sholatnya sholat wajib. Terus yang bisa dilakukan jika ada orang yang memanggil kita dalam posisi kita sedang sholat wajib, Anda keraskan bacaannya Allahu Akbar,
Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Biar dia tahu bahwasanya kita sedang sholat. Yang diajarkan Nabi SAW adalah membaca subhanallah. Idza haddatsa fi salatikum syai'un faqulu subhanallah. Kalau ada sesuatu terjadi pada salatmu, maka ucapkanlah subhanallah. Sehingga kalau yang lebih sesuai sunnah, apa yang dibaca ketika seseorang ada tamu ngetuk pintu sementara kita sedang sholat, Anda keraskan bacaan subhanallah. Nah, biar tamunya dengar ngetuk pintu tadi. Kok tetap ngetuk pintu? Subhanallah. Tetap aja ngetuk pintu. Oh, gak ngerti kita tamu nih. Maka Anda keraskan bacaan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sampai tamunya dengar. Nah, begitu tamunya dengar, oh baru sholat. Nggih pun, saya tak pulang nggak jadi ngasih. Langsung saya sholat. Arem kayak apa ya yuk? Sholatku wis rampung. Subhanallah. Ada orang yang membatalkan sholat gara-gara dia ingin mengambil makanan. Pernah lihat videonya di masjid itu? Jadi orang sedang sholat, ada orang bawa makanan Jumat berkah, itu sampai membatalkan sholatnya untuk ngambil makanan. Nah, kalau sholat sunnah tidak masalah, tapi kalau sholat wajib dilarang. Kita lanjutkan. Karena itu takbiratul ihram disebut takbiratul ihram sebab takbir ini mengharamkan. Sebagian ulama menyebutnya dengan takbir taharrum. Takbiratu at-taharrum. Takbir yang mengharamkan. Maksudnya adalah mengharamkan apa tadi? Kegiatan di luar salat untuk tidak dilakukan di dalam salat. Mengapa disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram termasuk rukun salat dan Nabi SAW menyebut sebagai pintu. Beliau menyebut takbiratul ihram itu sebagai pintu yang membatasi kegiatan sebelum salat dan kegiatan dalam salat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru." Kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Dan yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluhat taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Sehingga saat orang sudah takbiratul ihram, maka haram bagi dia untuk utak-utik HP, haram bagi dia untuk bicara, haram bagi dia untuk makan, karena dia sudah takbiratul ihram. Disebut yang mengharamkan karena takbiratul ihram adalah batas antara kegiatan sebelum sholat dengan di dalam sholat. Sebagaimana salam adalah batas antara kegiatan di dalam sholat dengan sebelum selesai sholat. Maka demikianlah penamaan kenapa dia disebut sebagai takbiratul ihram. Badruddin Al-Aini mengatakan, wa qawluhu wa tahrimuhat takbir, makna kalimat yang mengharamkannya adalah takbir, artinya yang mengharamkan salat adalah ucapan takbir. Ketika orang salat telah masuk salat dengan bertakbir, maka terlarang baginya untuk bicara atau melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Sehingga takbir ini disebut takbir at-tahrim, karena mencegah orang yang salat dari perbuatan di luar salat tersebut. Untuk itu disebut takbiratul ihram. Cukup jelas insyaallah ya. Karena itu orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk sholat, sehingga sholatnya batal. Termasuk diantaranya adalah orang yang tidak memenuhi syarat sah ketika takbiratul ihram. Nah, ini contohnya. Ada orang sholat 4 rakaat, dia khusyuk sekali, sampai kemudian dia salam. Setelah dia salam, dia tanya sama temennya, aku iki lali takbiratul ihram iki piye? Oh, salat 4 rakaat kok lali takbiratul ihram. Apa yang harus dilakukan? Diulang dari awal.
Karena kalau dia belum takbiratul ihram sama dengan apa? Belum masuk salat. Nek durung mlebu mbok nglakoni saapiye kaya apa tidak dianggap. Walaupun yang dia lakukan salatnya bagus, khusyuk, tidak dianggap karena dia disebut belum masuk salat. Cukup jelas insyaallah. Alhamdulillah. Dong napa belum? Dong. Sekarang kita beralih ke catatan. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu wa indal qiyami minat tasyahudi al-awwal sunnatun. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika i'tidal, ketika berdiri dari tasyahud awal, sunnatun, hukumnya sunnah. Ya. Sehingga Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan beberapa bentuk sunnah yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika sholat. Wallahu alam. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, mulai ngantuk? Dereng tangi. Coba bangunin dulu yang ngantuk. Dipijiti apanya biar nggak ngantuk? Hah? Terus pokoknya dipijiti tangannya atau apa biar nggak ngantuk ya. Kajian duha, tempatnya adem, diceritani merem. Itulah bukti bahwasanya Anda sedang mendapatkan as-sakinah. Saking tenangnya, adem, ayem, merem. Jadi tolong dijaga baik-baik ya, karena ngantuk Anda itu menular. Kita lanjutkan sekarang. Dikit lagi insyaallah. 13 menit lagi masuk tanya jawab ya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dapat hadiah ini. Mata Menata Wanita, buku baru ya. Kemarin sudah dibedah di Jogja. Untaian nasihat untuk kaum hawa. Syarat sah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ada syarat sahnya. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Sementara untuk sholat sunnah, takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat bisa dilakukan sambil posisi duduk. Sebagaimana tulisi ya. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk, maka takbiratul ihramnya juga boleh sambil duduk. Paham insyaallah? Baik. Al-Jaziri menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah. Fa in ata bil ihrami fi salatil fardhi halal inhina fa in kana ilal qiyami aqrab fa innaha tasihhu. Jika ada orang melakukan takbiratul ihram untuk salat wajib dengan kondisi bergerak menunduk, jika dia lebih dekat pada posisi berdiri, salatnya sah. Wa in kana ruku'u aqrab, kalau lebih dekat kepada posisi ruku', fa innaha la tasihhu, maka salatnya tidak sah. Wifaqan lil Hanafiyah wal Hanabilah. Ini sejalan dengan penjelasan dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar imam sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak ruku'. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Jadi ceritanya begini. Imam sedang ruku'. Ada makmum masbuk. Dia berusaha untuk ngejar ruku'nya
imam. Lalu dia dapat soft, Allahu Akbar, terus dia rukuk. Dah. Setelah itu imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini ikut sami Allahu liman hamidah. Baik. Makmum ini dapat 1 rakaat atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat. Kenapa? Karena dia masih mendapati rukuknya imam. Kalau yang kedua seperti ini, imam lagi rukuk, makmum datang, tiba-tiba begitu sampai di shaf, Allahu Akbar, terus dia rukuk, sami Allahu liman hamidah. Iki medun, iki munggah. Imamnya sudah naik i'tidal, maka Anda belum beruntung, sehingga tidak dihitung 1 rakaat karena imamnya sudah naik. Nah, yang nggak boleh takbiratul ihramnya sambil nunduk. Imamnya lagi rukuk, wah ngejar imam nih, mumpung lagi rukuk, dapat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sambil rukuk, Allahu Akbar. Nah, kalau seperti itu berarti dia belum takbiratul ihram. Itu kasus orang yang tidak takbiratul ihram, karena saat membaca Allahu Akbar dia sambil bergerak turun. Dan para ulama mensyaratkan takbiratul ihram itu harus dibaca dalam posisi ngadeg jejeg. Ngadeg dulu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar rukuk. Jangan langsung Allahu Akbar rukuk. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Saya masih sering menjumpai kasus seperti itu. Ada orang yang takbiratul ihram karena ingin ngejar imam biar dapat 1 rakaat, maka dia takbir segera rukuk. Takbir sambil bergerak rukuk, Allahu Akbar. Dan ini pelanggaran. Apa yang dia lakukan? Kalau sampai posisi dia takbir tadi lebih dekat kepada posisi rukuk, maka berarti dia belum takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Selanjutnya, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 1, mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Ibnu Umar mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fis salati farafa'a yadayhi hina yukabbir. Beliau mengawali salatnya dengan takbir dan beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbir, ketika bertakbir. Jadi bareng, Allahu Akbar, bareng ya. Nah, yang kedua, mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pundak, thumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir. Begini dulu, Allahu Akbar. Jadi bacaan Allahu Akbar ketika mulai sedekap. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir. Dari Malik bin Huwairits bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau takbir beliau mengangkat kedua tangannya. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Huwairits melakukan salat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Nah, berarti angkat tangannya menyusul belakangan. Tapi dia sudah membaca apa? Takbir. Wallahu alam. Salah satu manfaat mengetahui hal ini adalah kita bisa berpikir terlebih dahulu ketika hendak bertakbir untuk memilih bentuk takbir mana yang akan kita lakukan, sehingga kita melestarikan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di awal, terkadang bersamaan, terkadang di akhir. Kalau di awal gimana Pak? Allahu Akbar, baru angkat tangan. Kalau bersamaan, Allahu Akbar. Kalau di akhir,
Allahu Akbar. Angkat tangan dulu, sedekap, baru Allahu Akbar. Wallahu alam. Selanjutnya, catatan mengenai cara takbir mengejar rukuk. Makmum yang mendapatkan tumaknina rukuk bersama imam, maka dia dianggap mendapat 1 rakaat. Catat ini ya, mendapatkan tumakninah rukuk bersama imam. Kalau dia tidak mendapatkan tumakninah rukuk bersama imam, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Kayak tadi ya, begitu dia rukuk, imamnya iktidal. Dia rukuk, sami Allahu liman hamidah. Loh, imamnya ternyata sudah iktidal. Padahal dia baru saja rukuk. Berarti dia tidak menjumpai tumakninahnya itu namanya simten imam. Dalam posisi ini makmum tadi belum dinilai dapat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man adrakal imama raki'an, siapa yang menjumpai imam dalam posisi rukuk, faraka'a, kemudian dia ikut rukuk, qabla ayyarfa'al imamu ra'sa, sebelum imam mengangkat kepalanya, faqad adraka tilkar raka'ah, berarti dia telah berhasil mendapatkan rakaat itu. Jadi kata kuncinya apa? Bisa tumakninah barengi imam. Ketika rukuk dia bisa tumakninah sebagaimana imam tumakninah dan tidak iktidal, maka dalam posisi ini dia berhasil mendapatkan 1 rakaat. Jika ada makmum masbuk yang ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir ataukah harus 2 kali takbir? Jika makmum melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk, maka itu yang terbaik dan ulama sepakat sholatnya sah, sehingga takbirnya 2 kali. 2 kali itu gimana Pak? Berdiri dulu, Allahu Akbar, terus takbir lagi rukuk, Allahu Akbar, gitu. Takbirnya 2 kali. Melakukan sekali takbir berarti hanya takbiratul ihram, sementara takbir rukuk tidak dilakukan. Bolehkah semacam ini? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnul Munzir menyebutnya dalam Al-Insaf, dalam Al-Ishraf ala madhahibil ulama. Pendapat pertama, hukumnya boleh dan sholatnya sah. Jadi hanya 1 takbir saja. Imam lagi rukuk, Anda datang telat, terus langsung takbir Allahu Akbar, terus rukuknya tanpa takbir. Menurut pendapat yang pertama hukumnya boleh. Menurut pendapat yang kedua tidak boleh hanya sekali takbir. Dia harus melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'. Intinya di sini bahwa berkaitan dengan masalah posisi cara takbir ada 3 tadi ya. Dan kita kalau mau ngejar imam karena kita terlambat, jangan buru-buru, sedapatnya saja. Kalaupun nggak dapat dihitung 1 rakaat ya sudah, nanti bisa ganti setelah sholat imamnya selesai. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan banyak sekali ya. Tolong jangan ditambahi. Break dulu sebentar. Biar jamaahnya tidak ngantuk. Silakan yang mungkin ngantuk bisa refreshing sebentar. Setelah itu kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Nah, baik, waktu istirahat selesai.
Sekarang coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila kita sholat jamaah subuh di masjid, jika masih ada waktu, sebaiknya sholat sunnah tahiyatul masjid apa qobliyah subuh? Misalnya hanya cukup untuk sholat 2 rakaat saja. Jika waktunya hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, maka yang bisa Anda lakukan adalah tahiyatul masjid didobel niat dengan qobliyah subuh. Jadi apa? Menggabungkan niat 2 sholat dalam 1 sholat. Hukumnya boleh Pak, seperti itu Pak, boleh. Maka dia mendapatkan pahala niat sebagai sholat tahiyatul masjid, dan dia juga mendapatkan niat sebagai sholat qobliyah subuh. Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan dari seseorang itu sejenis dengan apa yang dia niatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalau kita sholat harus mengartikan kata per kata dari apa yang kita baca? Jawabannya tidak demikian makna khusyuk, tapi Anda bisa merenungkan bacaan. Merenungkan itu bukan berarti mengartikan, tapi bahasa kita nggatekno ya. Merenungkan tadi ya, nggatekno. Dia perhatian, lalu mengambil pelajaran, mengambil ibrah darinya. Itulah merenungkan. Sehingga misalnya Anda sedang baca Al-Fatihah, terus mendengar kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Rabbul Alamin. Bagaimana cara Allah Rabbul Alamin? Ar-Rahmanir Rahim. Oh, berarti Allah mengatur alam ini penuh dengan kasih sayang. Kurang lebih seperti itu bentuk perenungan. Jadi kita memang sudah tahu artinya, tapi kita renungkan kandungan pelajaran yang ada di sana. Sehingga yang kita lakukan bukan menerjemahkan per kata, tapi mengambil kandungan pelajaran yang ada dalam surat yang kita baca. Wallahu alam. Dan seperti ini butuh latihan. Walaupun memang tidak bisa setiap saat, tapi terkadang bisa, terkadang tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah umroh berkali-kali untuk diri sendiri dalam 1 kali safar? Para ulama beda pendapat mengenai hukum umroh berkali-kali. Sebagian ulama mengatakan umroh itu maksimal setahun sekali, seperti haji. Dan ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Maka umroh itu seperti haji. Tahun ini sudah umroh, ya sudah, tahun depan lagi baru silahkan umroh. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh umroh diulang dalam 1 safar jika kepala yang sudah digundul sudah tumbuh rambut lagi, agar nanti ketika tahallul bisa digundul. Tapi kalau kepalanya belum tumbuh apapun, maka tidak boleh ngulang umroh. Yang ketiga, dibolehkan ngulang umroh dalam sekali safar, namun untuk umroh kedua, ketiga dan seterusnya statusnya adalah dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Jadi ini umroh sebagai badal untuk bapak, badal untuk ibu, badal untuk saudara saya yang sudah meninggal dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bolehkah membatalkan umroh berkali-kali untuk orang tua? Mungkin cukup sekali saja dalam safar 1 yang Anda lakukan, sehingga Anda umroh sendiri, lalu nanti keluar mikot, ambil mikot lagi, terus umroh atas nama bapak, insya Allah tidak masalah. Apabila masbuk, imam sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, apa yang harus saya baca? Mengikuti bacaan imam atau saya membaca doa iftitah? Kalau Anda masbuk, Anda bergabung, imam sudah baca surat, sedang baca surat, dan Anda belum baca apapun karena baru datang,
Jika sholatnya sholat jahriyah, maka begitu takbiratul ihram langsung diem dengerin. Kok bisa Pak? Berarti kita nggak baca apapun? Iya. Loh, katanya sholat kalau nggak baca Fatihah batal. Itu berlaku bagi orang yang sholat sendirian atau jadi imam. Tapi kalau orang sholat jamaah, saat imamnya mengeraskan bacaan, maka makmum dianjurkan untuk mendengarkan. Makanya makmum menyimak dan tidak membaca sendiri-sendiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau Al-Qur'an sedang dibacakan, kalau kau mendengarkan suara murattal Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan dengan baik. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar tidak lupa rakaat ketika sholat? Jenengan nganggo karet ya. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Oh, loro kok lali gitu. Sholat mau 2 rakaat kok lupa jumlah rakaatnya, itu gimana? Iya Pak, setelah saya dapat 1 rakaat itu saya ragu Pak. Ini sudah 1 atau 2? Sudah 1 atau 2? Ayo wis cetha kalau gitu sudah 1. Tapi karena nuruti gangguan setan tadi, dia selalu dihantui dengan was-was. Baik. Terus bagaimana caranya Pak biar kita terhindar dari godaan setan atau tidak lupa ketika sholat? Cara yang paling tepat adalah ikuti sholat jamaah. Karena kalau kita sholat berjamaah, nek lali sak masjid, dan itu jarang. Tapi kalau ada yang lupa, imamnya lupa, nanti diingatkan oleh makmum yang lain. Wallahu a'lam. Nah, kiat-kiat untuk tidak lupa, ya itu tadi, Anda bisa sholat jamaah atau cara apapun yang bisa Anda gunakan untuk mengingat-ingat, fokus dengan sholat yang Anda kerjakan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran, meneruskan bacaannya sehari-hari? Wanita haid boleh baca Quran menurut pendapat yang lebih kuat, hanya saja tidak boleh menyentuhnya. Gimana Pak membaca tanpa menyentuh? Dibimbing atau dipandu, dibantu oleh suami misalnya atau oleh anak, tolong bukain. Anda baca sambil dibukain mushafnya. Boleh? Boleh. Atau baca di tablet atau baca di aplikasi tapi pakai pensil, sehingga tidak menyentuh teks Quran karena Anda sedang haid. Boleh. Maka di era digital ini wanita haid cukup longgar untuk bisa belajar Al-Quran, karena dia bisa membaca dengan menggunakan tablet atau HP yang tinggal geser-geser pakai pensil. Walaupun dia haid, dia tetap bisa baca. Nyuwun pirsa dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu beliau sedang haid saat berangkat haji, Rasulullah SAW mengizinkan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baitil atiq. Silahkan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji, tapi syaratnya satu, jangan tawaf di Ka'bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini kami membeli emas cash yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Ada rekan di bank syariah mengatakan
boleh akad jual beli emas online, transfer dapat bukti kepemilikan tapi emas diserahkan di lain hari. Mereka berpegang pada fatwa DSN. Mohon pendapat yang benar sesuai syariat. Yang kami ketahui begini, emas itu ada dua. Ada emas yang bentuknya koin atau batangan, dan ada emas yang bentuknya perhiasan. Perhiasan itu seperti anting, kalung, gelang, dan seterusnya, ya. Untuk emas yang bentuknya batangan seperti koin, emas batangan, dan seterusnya, ini aturannya sama, dalam arti wajib yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Sedangkan emas yang bentuknya perhiasan, ulama beda pendapat. Apakah harus yadan biyadin? Boleh enggak di situ ada penundaan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ya tetap wajib yadan biyadin, dan ada yang mengatakan boleh tidak harus yadan biyadin, karena emas perhiasan ini hukumnya beda dengan emas batangan. Nah, namun dari cerita tadi, bank itu menjual emas batangan, bukan emas perhiasan. Oleh karena itu, karena yang dijual adalah emas batangan, berarti harus yadan biyadin, dan itu harga mati. Kenapa Pak? Karena Rasulullah SAW pernah menegaskan, adz-dzahabu bil fiddati riban illa ha'waha. Emas ditukar dengan perak, jual beli barter emas dengan perak, itu hukumnya riba kecuali dari tangan ke tangan. Maka kalau tidak sampai dari tangan ke tangan, kemudian baru diserahkan besok, ini masuk kategori riba nasi'ah. Riba apa? Nasi'ah. Karena itulah apa yang tadi disampaikan di perbankan, kami tidak merekomendasikan, karena kenyataannya kalau misalnya Anda nabung emas, kemudian nanti setelah sekian waktu saya mau tarik emasnya, berarti di sini yang terjadi Anda tertunda dalam waktu yang lama untuk serah terima emas, sehingga uang sudah masuk tapi emasnya menyusul, tidak yadan biyadin. Nah, mungkin ada pertanyaan, tadi kan ada kartu kepemilikan. Kartu kepemilikan ini harus dalam posisi satu kartu kepemilikan mewakili satu keping emas. Kalau tidak, yaitu pelanggaran, karena berarti dia menjual sesuatu yang belum ada. Misalnya diterbitkan kartu tapi emasnya nggak ada, emasnya sudah kosong diambil orang misalnya. Nah, nanti jadinya apa? Posisi bank berarti dia melakukan transaksi tidak yadan biyadin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika suami bekerja sebagai penadah barang-barang lelang dari suatu perusahaan atau pegadian, apakah harta yang diperoleh halal? Mengingat di situ ada pihak yang terdolimi karena barang dilelang akibat tidak bisa membayar uang dan sudah jatuh tempo, disedangkan barang itu adalah barang kesayangan miliknya. Kalau seperti ini keadaannya, maka minta kepada suami menemui pemilik barang. Menang lelang nih, baik, sekarang Anda temui pemilik barang. Karena biasanya harga lelang itu di bawah 50%, sehingga rumah harganya 1M dilelang tinggal 300.000, di bawah 50%, ya sudah 400.000, padahal harganya 1M, murah. Cuman cara seperti ini mendolimi pemilik rumah. Kendaraan juga sama, tarikan leasing, berapa ini kendaraannya? 20 juta, dijual murah 5 juta saja tidak apa-apa, tapi BPKB nggak ada. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, mungkin yang lebih tepat ya, temui pemilik rumah tadi dan sampaikan apa adanya. Kalau dia ridho, silahkan.
Kalau pemilik rumah ridho, ya sudah tidak apa-apa, harga segitu, kamu nanti nambahi saya sekian, dan ridho silahkan. Misalnya harganya 1 M, menang lelang 500 juta, datang ke tempat pemiliknya, rumah kamu saya beli 500 juta. Loh, kok bisa murah sekali, itu padahal 1 M. Ya sudah, saya akan kasih bayaran ke kamu sebagai kompensasi, gantinya berapa? Karena dalam hal ini dia yang lebih berhak. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mempekerjakan karyawan yang tidak mau sholat meskipun sudah diingatkan? Insya Allah tidak masalah, karena dalam masalah muamalah seperti mempekerjakan orang dan seterusnya, Anda boleh mempekerjakan siapapun termasuk non muslim selama ya posisi dia tidak sampai berbuat maksiat dengan fasilitas kantor, dan selama non muslim ini tidak sedang memerangi kaum muslimin. Kalau dia sedang memerangi kaum muslimin seperti orang Yahudi atau orang mana lagi yang memerangi kaum muslimin, maka kita tidak boleh mempekerjakan orang kafir ini. Wallahu alam. Kita ulangi ya. Bolehkah mempekerjakan orang kafir? Boleh, dengan syarat tidak menggunakan fasilitas kantor untuk maksiat. Yang kedua, dia bukan kafir yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika rumah makan tapi tidak punya parkiran sehingga pembeli parkir di bahu jalan raya? Kalau itu sebentar dan sifatnya hanya sebatas sesekali, tidak rutin, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau itu terus-terusan sehingga mengganggu pengguna jalan raya yang lain, berarti warung ini wajib menyediakan lahan parkir. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu ini saudara saya didiagnosa oleh dokter terkena batu ginjal. Sudah dioperasi, tapi di general check up hasilnya semuanya bagus. Tapi setelah diobati dan dikonsultasikan ke dokter, saudara saya masih lemes dan pandangan kosong. Apakah bisa jadi ini tanda terkena ain atau terkena sihir? Jika memang ain, bagaimana cara menghilangkannya? Sedangkan kami tidak tahu siapa yang membuat ain itu. Kita tidak tahu apa penyebabnya beliau itu lemes. Tadi Anda menduga itu ain atau sihir. Karena nggak punya bukti, buang saja dugaan itu. Silahkan diruqyah. Karena ruqyah itu tidak harus terbatas pada penyakit ain, tidak terbatas pada penyakit sawanen atau sihir. Orang yang sakit fisik boleh juga diruqyah. Anda minta orang itu untuk duduk, bacakan surat Al-Fatihah, silahkan diruqyah. Mudah-mudahan setelah diruqyah menambah kekuatan bagi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya wudhu, pas mencuci kaki, ada yang menegur saya. Nyuci kaki itu pakai tangan kiri, karena pada saat wudhu saya menggosok kaki dan sela-sela jari gantian tangan kanan dan kiri. Yang betul bagaimana? Baik, kami tidak menjumpai dalil kalau ada anjuran mencuci kaki pakai tangan kiri. Yang ada hadis riwayat Abu Dawud, karena Nabi SAW yukhallilu asabi rijlihi bihinsirihi. Nabi SAW menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Nah ini sunnah. Tapi Pak, kesuwen Pak, ini kayak gini selak komat. Ya, kalau kesuwen selak komat ya gini aja.
Karena yang tadi apa hukumnya? Sunnah. Nah, yang ada itu diselai pakai jari kelingking. Kalau tidak diselai Pak, sah sholatnya. Karena bukan syarat cuci kaki, cuci tangan harus digosoi dan disela. Cuman dalam hal ini seperti yang tadi disebutkan, apakah harus menggunakan tangan kiri? Kami tidak menjumpai dalil itu. Tapi mungkin yang bersangkutan mengkiaskan, menganalogikan hal yang buruk itu dibersihkan pakai tangan kiri, cebok itu pakai tangan kiri. Nah, karena kaki ini kotor, maka dia dicuci, digosok pakai tangan kiri. Mungkin karena alasan itu sehingga dia mengingkari kenapa menggosok kaki menggunakan tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang nitip dagangan dan sudah kurang lebih 4 bulan tidak diambil-ambil, dan orang itu tidak meninggalkan nomor telepon, dagangannya itu sudah laku, cara mengembalikannya bagaimana? Apakah saya sumbangkan saja uang itu? Anda tunggu dulu sampai orangnya balik, selama masih memungkinkan untuk ditunggu. Yang kedua, jika sudah tidak memungkinkan untuk ditunggu, ini terlalu lama ini, masa sampai 30 tahun gak cukup-cukup. Lalu Anda merasa nggak enak, ini kan atas nama orang lain, uangnya orang lain, ya sudah, silahkan Anda sedekahkan atas nama orang itu, sedekah atas nama orang itu. Apa bisa sampai Pak? Allah Maha Kuasa untuk mengenali siapa hambanya yang lebih berat untuk mendapatkan tambahan amal. Selanjutnya, jika kesulitan untuk menemukan orangnya, ditunggu kesulitan, ya sudah, sedekah atas nama orang itu. Abdullah bin Mas'ud pernah melakukan seperti ini. Beliau membeli seorang budak, dibawalah budak itu ke rumah. Sampai di rumah, ternyata budak ini di kantongnya ada emas. Nah, berarti emas ini punya siapa? Hah? Penjual. Akhirnya Ibnu Mas'ud ngambil emas itu balik ke tempat transaksi tadi. Ternyata hilang. Ditungguin gak balik-balik. Ditungguin gak balik-balik. Tunggu selama beberapa hari nggak ketemu-ketemu. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud disedekahkan atas nama penjual. Ya Allah, ini atas nama penjual. Kalau nanti dia balik dan nagih uang ini, akan aku kembalikan. Kalau nanti di akhirat dia nagih, semoga pahalanya ini bisa dia ambil. Nah, sehingga seperti itu cara mengembalikan hak yang pernah kita ambil dari orang lain dan belum sempat kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gerakan sholat yang benar waktu bangun dari sujud atau tasyahud awal? Coba lihat ini ya. Bisa share screen? Salam ya'jinu. Nah, ada hadis berikut ini. Ra'aitu Ibnu Umar wa huwa ya'jinu fis shalah. Aku melihat Ibnu Umar melakukan gerakan ya'jinu fis shalah. Ya'jinu itu apa sih? Ya'jinu itu gerakan seperti membuat adonan tepung. Ada tepung dibuat adonan. Nah, itu gimana Pak? Ya dipukulin, diremes ini ya. Nah, maksudnya adalah ya'tamidu ala yadaihi idza qama. Beliau bersandar dengan dua tangannya ketika berdiri. Maka kalau berdiri ke rakaat berikutnya, gerakan tangan di mana? Gerakan tangan di mana? Di depan ya, di lantai. Bisa begini, bisa juga begini.
sehingga tidak bertumpu dengan lutut tapi bertumpu dengan tangan. Maka yang naik duluan lutut atau tangan? Yang naik duluan lutut, karena tangannya masih di bawah. Lutut naik dulu, baru setelah agak tinggi tangannya dilepas, karena tangannya dipakai tumpuan ketika berdiri. Itulah gerakan ajen. Namanya gerakan apa? Ajen, ain jim nun. Gerakan ajen, ain jim nun, dari kata ya'jinu, artinya bertumpu dengan tangan seperti orang membuat adonan ketika dia bangkit ke rakaat berikutnya. Bagaimana ketika imam sudah salam padahal kita belum selesai bacaan tasyahudnya? Imam sudah salam sementara kita belum selesai bacaan tasyahudnya, maka kita ikut salam agar tidak terlalu telat dari gerakan imam. Jangan sampai kemudian imam sudah salam, kita tasyahud belum rampung, tambah doa, imam sudah pergi, tasyahud belum selesai. Wah, ini makmumnya sakti ini ya. Sehingga imamnya salam ya kita ikut salam, karena dalam rangka mengikuti imam. Wallahu alam. Baik, sekarang kita bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Nanti hadiahnya yang dapat untuk pertanyaan tulis langsung setelah acara ada ke panitia biar tidak begitu. Jadi bisa bertanya, silakan menjawab. Hadiahnya belakangan nanti ada ke panitia. Baik, sudah siap? Pertanyaannya, siapa nama ketua takmir masjid gratis Klaten? Ada 3 bagian ya, yang sebelah sini sini. Maaf, dimulai dari sini dulu ya. Pertanyaan pertama yang sebelah sini, sebelah sini ya. Monggo Pak Bisi nanti dibagi 2 bukunya. Ustadz Zaki, jawaban Anda betul. Baik, pertanyaan yang kedua, siapa nama ketua majelis taklim? Ikuti panitia yang. Siapa nama ketua majelis? Ketua takmir Habibah Solihah Majelis taklim. Majelis taklim Ibu Endang Darwanti. Gelak. Mohon maaf, sekarang saya buat ketua lagi. Ketua yang baru siapa? Siapa nama ketua majelis taklim? Bisa jawab? Saya bocor ya Ustaz ya. Ustaz. Silakan Mbak. Tanpa dikira silakan. Oh ya, bapaknya betul. Maaf Ibu, majelis taklim Habibah Solihah sekarang dipimpin oleh Bu Farida. Baik, yang dapat hadiah Bu Farida. Yang jawab dapat hadiah lagi, 2 hadiahnya. 1 lagi, tinggal berapa hadiahnya? Masih 4. Dapat 2 buku. Yang jawab ini dapat 2 buku. Apa hukum berdoa sebelum takbiratul ihram? Jelaskan beserta dalilnya. Atau sebutkan syarat-syaratnya saja tadi. Apa hukum berdoa sebelum takbiratul ihram? Silakan. Angkat tangannya, tunjukkan ke panitia, bukan saya yang nunjuk ya. Berdoa sebelum
surat Al-Ikhlas itu tidak ada tuntutannya. Tidak ada ya. Membaca ta'awudz dan bismillah itu hanya ditujukan untuk membaca Al-Quran saja. Jadi sebelum sholat kita itu tidak usah membaca ta'awudz dan bismillah, langsung saja. Bukan itu yang dimaksud. Jawabannya kurang tepat. Yang boleh atau tidak, haram atau boleh? Hukumnya tidak diperbolehkan untuk membaca ta'awudz atau bismillah. Bukan itu. Kurang tepat. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab. Silakan. Hukumnya dibolehkan dengan syarat Dibolehkan dengan syarat satu, tidak bahwa tidak yakni sebagai sunnah, tidak diyakini sebagai sunnah. Dua, tidak menjadi rutinitas, yang ketiga, dibaca sesuai kebutuhan, yang keempat, dan teks doanya tertentu saja. teks doanya Tidak tidak tertentu, bebas ya. Baik. Ini sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad tadi ya. Alhamdulillah. Baik, dapat 2 buku. Kurang berapa? Kurang 2 lagi. Baik. ada yang besar terus apa yang besar? Buku fikih jual beli dan harta haram. Baik, untuk yang besar itu kita hadiahkan di antara ibu-ibu yang utangnya paling banyak. Berani angkat tangan utangnya berapa? Berapa? Ratusan juta, masya Allah. Yang Ada memang siapa? Tanya Wiati. berapa? Berapa? Baik, 1,5 meter dapat hadiah. Satu lagi, hadiahnya apa? Satu lagi, Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak diutangi yang lain? Yang paling banyak diutangi yang lain. Jawabannya disusun dan yang pasti ya jawabannya. Ya ada ini misalnya, saya paling sering diutangi yang lain, berapa nilainya? Ada? Nah, berapa? Sudah ada yang jawab. Yang paling besar ada yang utang 60 juta. 60 juta. Ya. 60 juta. Kalau Anda berapa? Satu orang itu. Satu orang utang berapa? 102 juta. Baik, lebih gede ya. Kalah nominal. Baik, demikian. Semoga yang punya utang dan yang diutangi segera lunas dan dilunasi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.